Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai dan salam sejahtera untuk anak-anakku di rumah kelas 8 dan kelas 9. Di sini kami di sekolah Bapak Ibu karyawan merindukan kalian karena kita memasuki ajaran baru ini, kita belum sempat bertatap muka. Untuk itu kami dari sekolah ingin menyambung rasakan tentang hal-hal yang anak perlu ketahui di awal tahun pelajaran baru ini, tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Pada kesempatan ini Pak Jarwadi ingin menyampaikan tentang visi, misi, kurikulum, dan struktur jam di SMP Nusantara. Dan kami percaya kalau sudah tahu itu, tapi kami menegaskan kembali ada beberapa sedikit mungkin perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama-tama aku ini Pak Jar ingin menyampaikan tentang visi misi dari sekolah kita. Visi misi sekolah kita di sini agak berubah sedikit dari tahun sebelumnya. Jadi kita tahu visi itu apa? Adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah dan pandangan jauh ke depan kemana sekolah kita dibawa. Nah, visi ini sebenarnya kita paparkan dalam diri kita supaya kita tahu arahnya kemana. Jadi visi sekolah kita hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini ada dua kata yang baru di sini yang kita masukkan, yaitu ada karakter, ada literasi. Jadi visi sekolah kita adalah menjadi sekolah berkarakter, unggul dalam prestasi, iptek, berwawasan lingkungan, dan literasi. Kenapa karakter dan literasi masukkan? Ini adalah salah satu program dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat manusia Indonesia. Yang tertuang di sana adalah dari nawacita atau 9 agenda prioritas pemerintah. Dan ini sangat bagus, sudah diimplementasikan ke Kemendikbud dan juga ke sekolah kita. Itu adalah visi sekolah kita. Ada 5 kata kunci: karakter, prestasi, iptek, lingkungan, dan literasi. Nah, untuk karakter ini sekolah kita pernah menjadi piloting untuk itu. Di sana ada religius, ada nasionalisme, ada kemandirian, ada gotong royong, ada integritas. Karakter yang akan kita capai. Dan literasi, nanti ini literasi itu tidak sekedar membaca atau menulis, tapi banyak di sana. Dan salah satu implementasi literasi di sekolah kita nanti ada jam-jam khusus yang diwajibkan di sekolah sebelum dimulainya KBM. Ya, lanjut. Ini adalah visi. Visi akan dijabarkan dalam misi. Nah, misi sekolah ini ada 8 butir. Nah, 8 butir. Dan ini tidak mungkin saya bacakan di sini. Nanti setelah kita pramuka bisa kita perdalam di sana, dan juga nanti file-file ini bisa kami kirim ke anak sekalian. Jadi ada 8 yang merupakan pengejawatan dari visi sekolah kita. Nah, itu cukup ya untuk visi misi, saya akan cukup. Kita lanjutkan sekarang ke kurikulum dan struktur jam pelajaran. Anak sekalian, kurikulum kita masih kurikulum 13, K13, yang disemangati oleh kompetensi yang harus dimiliki atau yang akan diraih oleh anak nanti. Dan dalam kurikulum kita telah membuat di SMP Tungaran ini, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KSP. Dan di sana pada kurikulum kita ada 4
jam pelajaran per minggu anakku. 40 jam pelajaran per minggu. Nah, untuk mata pelajarannya bisa disaksikan di screen itu. Dan ini kalau sudah dikasih lagi dari agama 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan pergantian 3 jam pelajaran, dan seterusnya. Untuk mapel kelompok A 30 jam dan mapel kelompok B 10 jam. Rinciannya 30 jam kelompok A, 10 kelompok B, totalnya 40 jam pelajaran yang akan diurai dalam 1 minggu dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu. Ini. Kemudian berikutnya adalah selain mata pelajaran dalam grup ini ada pengembangan diri dan pembiasaan. Di antaranya adalah untuk mendukung dari tadi karakter dan literasi tadi. Ada layanan BKP klasikal, bimbingan konseling dan perkembangan klasikal. Ibu guru, ada 3 ibu guru BK nanti akan masuk ke setiap kelas. Nah, untuk nanti yang membantu membimbing kalian dalam pembelajaran sebagai baik. BKP ini masuk kelas 1 jam per minggu. Kemudian ada upacara bendera setiap hari Senin dan Sabtu sehat atau Sabtu bersih pada hari Sabtu. Nanti ini selang-seling. Jadi kalau Sabtu pertama sehat, Sabtu kedua bersih, selang-seling. Selama nanti tidak ada gangguan apapun. Misalkan tiba-tiba Sabtu hujan, ya terpaksa nanti kita bergeser ke Sabtu bersih. Dan dalam Sabtu bersih ada pendampingan juga dari Bapak Ibu Wali kelas di sana. Ya, ada pendampingan, ada ya mungkin tanya jawab atau mungkin ada yang bersampaikan ini di luar jam pelajaran. Kemudian ada lagi budaya baca. Budaya baca ini kita lakukan selama hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Di awal sebelum KBM, awal sebelum kegiatan belajar mengajar. Dengan durasi kira-kira 15 menit. Ini kalian bisa membaca apa saja, bisa berekspresi dengan mungkin menulis atau menggambar garis pas luas, itu yang nanti untuk tujuannya untuk mengembangkan diri kalian. Itu adalah budaya baca. Ini adalah untuk pengembangan diri dan kebiasaan. Berikutnya anakku, selama PBM dan selama proses kita di sekolah itu tidak lepas dari apa yang namanya penilaian. Karena penilaian itu sebagai tolak ukur. Ya, tolak ukur kira-kira sejauh mana pencapaian kalian, baik untuk pengetahuannya atau keterampilannya atau sikapnya. Jadi di sini ada 3 aspek penilaian. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, ketiga adalah sikap. Nah, biasanya yang lebih seru ya, yang seru bagi kalian yang pengetahuan ini yang berbagai macam mapel tadi. Ya, ini dalam aspek pengetahuan ini nanti ada beberapa jenis tagihan atau pengambilan nilai di sana. Itu ada penugasan, ada ulangan harian, kemudian ada PTS, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir semester. Nah, untuk ulangan harian ini dilaksanakan paling tidak 1 kali. 1 kompetensi dasar dari guru yang mapel bersangkutan, diadakanlah ulangan harian. Nah, setelah ulangan harian, setelah beberapa KD, nah nanti akan muncul yang namanya penilaian harian. Nah, penilaian ini nanti rata-rata dari semua ini. Dan dari penilaian harian itu nanti kemudian penilaian harian ini pembobotan dari penilaian harian
adalah penugasan ditambah 2 nilai harian dibagi 3. Jadi untuk yang UH ini adalah bobotnya 2, kemudian penugasan itu 1. Nah, kemudian setelah dimasukkan dalam rumusan itu dan terus dibagi 3 tadi, akhirnya muncullah nilai harian. Dan harian ini nanti akan menjadi bagian dari penentuan nilai rapot. Nilai rapot itu rumusannya pada SD 2 penilaian harian ditambah 1 PTS ditambah 1 PAS dibagi 4. Bobotnya berarti 211. Di sini untuk penilaian bobotnya paling besar. Kemudian dari keseluruhan itu anakku, untuk batas minimal atau sering disebut dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal kita adalah 80. Kelas 8 sudah 80, kelas 9 sudah 80. Gitu. Jadi kalian harus mengusahakan setidaknya 80, setidaknya. Kalau belum sampai 80 harus diremedi. Harus remedi. Nanti kalian bisa menghubungi kepada Bapak Ibu guru atau pengampu, atau biasa Bapak Ibu guru pengampu akan memberitahu kalian untuk menyempurnakan kompetensi yang belum kalian raih. Kemudian untuk aspek keterampilan, ini untuk kerja praktikum dan keterampilan belajar. Dan yang ketiga adalah aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk sikap nanti akan dibantu juga dari guru agama, guru PKN, dan juga dari BK, dan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Berikutnya ke kriteria kenaikan kelas. Untuk kriteria kenaikan kelas ini ada 4. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi 2 semester harus menempuh 2 itu. Kemudian yang B, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM minimal. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat nilai kurang dari KKM maksimal pada 2 mapel untuk aspek pengetahuan dan atau keterampilan. Jadi di sini supaya naik kelas, gitu ya, supaya naik kelas itu paling tidak ada 2 mapel yang kurang dari KKM, paling tidak. Kalau misalkan 3 mapel kurang, misalkan ya matematika, IPA, hanya 3, berarti tidak naik kelas. Tapi kalau hanya mapel IPA, matematika, masih bisa naik kelas. Tapi kita semua bersemangat, semuanya harus di atas KKM. Gitu. Kemudian yang keempat adalah mencapai nilai sikap minimal baik. Jadi yang ketiga tadi itu adalah sikap. Sikap perilaku, ya, spiritual, sosial, dan semuanya ini termasuk faktor penilaian. B ya, B. C tidak lulus. Meskipun semuanya di atas KKM, kalau C tidak, apalagi D itu jelas tidak bisa naik kelas. Ini untuk kriteria naik kelas. Ya, berikutnya yang terakhir ini kriteria kelulusan. Ini bagi khusus anak kelas 9. Kita tahu bahwa untuk tahun 2021 itu nanti tidak ada ujian nasional, tidak ada. Seperti tahun-tahun 2 tahun lalu tidak ada. Jadi penentuan kelulusan murni adalah ujian sekolah. Yang menentukan adalah dari sekolah, bukan sekolah. Dari sana
dinyatakan lulus apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang B, memperoleh nilai sikap minimal baik atau B. C, lulus ujian sekolah. Nah, dinyatakan lulus ini untuk penilaian nilai rata-rata semua mapel dari ujian sekolah yang diujikan itu minimal 80 nilai ujian sekolah. Lagi rata-ratanya 80. Kemudian B, nilai minimal tiap mata pelajaran pada ujian sekolah mencapai 75. Ini misalkan ada nilai yang 60, itu tidak lulus. Nah, ini anak untuk berita lulusan, dan kami dari Bapak Ibu guru semua berharap kalian akan bisa naik kelas dan juga bisa lulus seperti kakak kelas kalian. Namun ini ada rambu ini juga perlu kalian ketahui supaya kalian tetap memperhatikan dan tetap melihat supaya kalian meraih prestasi yang baik. Saya pikir itu anakku yang saya sampaikan, dan kita masih zona merah. Jadi kita belum bisa tatap muka, kita sama-sama berdoa kiranya segera menjadi zona hijau sehingga kita dipertemukan kembali di sekolah dan bisa belajar dengan metode tatap muka. Itu saja, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.